ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya, shalom. Mana orang-orang yang diberkati Tuhan, katakan shalom. Haleluya. Coba lihat samping kiri kanan, lihat wajah-wajah yang bersukacita. Sapa dulu satu dengan yang lain, katakan Tuhan mengasihi saudara-saudari. Haleluya. Pagi hari ini saya percaya kita ada di tempat ini dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Juga dengan tujuan untuk kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Mari sambil bangkit berdiri kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini kalau kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat. Kami mau katakan terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh kuat semua hanya karena Engkau. Kami boleh sehat semua hanya karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Selain kami memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Dan kami rindu pagi hari ini Engkau berdaulat atas setiap kami. Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan kami berdoa biarlah pagi hari ini hadirat Tuhan, urapan Tuhan tercurah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji dengan roh yang menyala-nyala. Kami menyembah dengan roh yang berapi-api. Semua bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami berdoa biarlah Engkau menguasai atmosfer di tempat ini. Urapan Tuhan mengalir bagi setiap kami di tempat ini. Hadirat Tuhan tercurah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami hanya mau serahkan kepadamu. Biarlah nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Engkau memimpin setiap ibadah kami ini Tuhan. Engkau memimpin setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah lewat pujian Engkau disenangkan. Maka lewat kebenaran firman Tuhan kami mengerti akan kebenaran-Mu. Kami mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Bawa kami mengalir lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya Yesus. Sebab Engkau Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Mengatakan bahwa Dia Yesus yang sungguh ajaib. Yesus
sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bersama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Oh, kau sungguh baik. Katakan bersama-sama pujian ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi ku mau memujimu. Yesus, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kembali dari awal kita nyanyikan pujian ini. Katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Amin. Ini setiap pujian kami Tuhan. Yesus, Ku cinta kau selalu, kau saja yang ditinggikan, tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu,
kemuliaan hanya, sebab semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, mau memujimu. Ku selalu puji. Mari angkat tangan saudara, Ku mau menyembah. tanda kita mengagungkan Dia. Ku selalu Sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Ku mau memujimu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi, sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami angkat pujian kami angkat syukur kami hanya padamu Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala pengagungan bagi-Mu Tuhan. Engkau saja disembah selamanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Angkat suaramu, sembah Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Allah, ajaib, sungguh ajaib Engkau Yesus Tuhan. Kami sembah selamanya. Mulialah Engkau ya Aba ya Bapa.
Syukur bagimu Tuhan. Engkau yang termanis Tuhan, Engkau yang termulia bagi kami, Engkau yang kami tinggikan selamanya. Yesus Tuhan, Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia. Pujilah namamu Tuhan. Sembah Dia, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus, nama di atas segala nama. Ya la 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 la, ya la 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 si. Ya la 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 la. Perlahan sambil kita bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan sembahmu kepada Tuhan. Pujian kami hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau mulia. Yesus Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang baik, Allah yang baik Tuhan. Dan Engkau saja yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. lebih lagi dengan selamat. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak Tuhan. Oh, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
atas segala raja. Sebab Kau layak terima puji, amin Tuhan. Kau layak Yesus terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau Raja, Raja di atas segala raja. Kaulah Raja, Raja di atas segala raja. Yang percaya suara-suara kemuliaan, katakan amin. Haleluya. Yes, Dia Raja di atas segala raja, amin. Kita mau lebih lagi serukan Dia Raja. Kasih tos dulu kiri kanan, katakan mari serukan Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Dialah Raja, amin. Sama-sama tetap bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mau bersyukur kepadamu Tuhan. Bersama-sama kita katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian. Amin. Dialah Tuhan, amin. Dialah Raja di atas segala raja. Sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Amin. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kita tetap bertepuk tangan pada Tuhan. Kita tetap bersyukur pada Dia baik, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Kita mau serukan Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, suruh semesta
Mari yang semangat, sambil melompat kita serukan sama-sama. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Yesus Tuhan. Yes. Dengan iman kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biar Raja, amin. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Haleluya. Tetap bertepuk tangan bagi Tuhan. Dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kita tidak perlu ragu dengan apapun yang ada. Amin. Haleluya. Yeah. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Dengan senap hatimu katakan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, kuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Serukan, oh, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus kau Raja dalam hidup, berkuasa jaya. Semuanya sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjauh dari selamanya. Haleluya. Bersama Tuhan kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau serukan, Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selama. Yesus, Yesus kau Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selama. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan. Oh, amin. Kuasa-Mu tercurah denganku, Yesus Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan. Sekali lagi katakan,
lagi kita bersorak bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita dahsyat. Untuk itu mari tetap terhubung dengan Tuhan yang ajaib itu. Haleluya Yesus. Kami mau tetap terhubung dengan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang melayakkan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, oh Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Oh, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung. Sekali lagi saya jemput kita untuk bangkit berdiri sama-sama. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Saya persilakan kepada hambanya, Bapak Gembala. Selalu melekat di hatimu.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya. Firman-Mu adalah dasar kehidupan kami, karena ketika kami bertumbuh kepada kebenaran firman-Mu, maka kegoncangan-kegoncangan dunia ini tidak akan membuat kami goyah. Kami akan tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman-Mu, karena semua yang ada di bumi ini Tuhan akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, biarlah kami Tuhan terus teguhkan lewat kebenaran firman-Mu. Iman percaya kami tidak goyah Tuhan. Dan setiap tantangan yang kami hadapi bersama-sama dengan Engkau, dengan iman percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan kepada kami roh hikmat, roh pewahyuan untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap untuk sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk di minggu keempat. Hari minggu keempat. Ya. Masih ada hari minggu yang kelima nanti minggu depan di bulan Agustus. Ya, masih dalam suasana proklamasi ya. Hari kemerdekaan, dan saya minggu yang lalu juga sudah sampaikan khotbah tentang iman yang memerdekakan. Dan saya percaya bahwa setiap orang percaya, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, harus terus bertumbuh. Sekali lagi harus terus bertumbuh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Keyakinan iman kita harus didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan goyah karena pendapat manusia, ungkapan-ungkapan perasaan-perasaan manusia itu berubah-ubah, saudara. Ya. Situasi dunia ini juga berubah-ubah. Tetapi kalau saudara percaya akan firman Tuhan, maka firman itu tidak akan pernah berubah. Ya. Langit dan bumi firman Tuhan katakan akan lenyap, tapi firman tidak mungkin berubah. Perkataan-perkataan Tuhan itu tidak berubah, saudara. Memang firman ini ditulis oleh manusia. Ya. Ditulis oleh hamba-hamba Tuhan, mereka manusia. Dengan segala macam keterbatasan, latar belakang budaya, latar belakang pendidikan, latar belakang status sosial, tapi semuanya diilhamkan oleh Roh. Makanya Alkitab mengatakan tidak boleh ditafsirkan menurut pikiran manusia, tapi harus ditafsirkan oleh tuntunan Roh Kudus. Karena tidak ada firman yang ditulis tanpa dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Itu keyakinan kita, dan dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia mengatakan salah satu poinnya adalah aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, jadi Alkitab adalah apa?
firman Allah ya, yang sudah dikanonkan atau yang sudah memenuhi semua persyaratan ujian-ujian. Jadi untuk menjadi bagian dari kitab itu lewat proses pengujian yang disebut kanonisasi, memenuhi syarat-syarat. Saya percaya saudara-saudara, demikian juga dengan iman kita ya. Dan saya ingin berbicara masih dalam tema yang sama walaupun saya mengambil dari peristiwa yang berbeda. Kalau yang lalu minggu yang lalu saya ambil dari kitab Matius pasal 8 tentang perwira Kapernaum. Kali ini saya supaya adil, sama-sama bukan orang Yahudi, sama-sama bukan orang Israel. Tetapi dua-duanya disebut orang-orang yang punya iman yang besar. Ya. Mari kita akan lihat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28 ya. Saya perlu bantuan sedikit kacamata untuk lihat angka. Kalau huruf masih jelas. Oke, kita akan baca bergantian, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Perempuan Kanaan atau Siro Fenisia yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22 saudara baca. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28 sama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Terpuji nama Tuhan. Katakan amin, silakan duduk saudara. Nah, saudara-saudara, iman yang benar tidak dimulai dengan satu iman yang besar. Yesus pernah berkata bahwa untuk memindahkan sebuah gunung tidak diperlukan iman sebesar gunung, ya kan? Jadi untuk memindahkan sebuah masalah yang besar, tidak perlu iman yang sebesar masalah. Ya, Yesus hanya berkata apa? Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini dan pindah. Dan tidak akan ada yang mustahil. Katakan amin. Jadi bukan soal besar iman dalam pengertian kelihatan besar sekali. Mungkin bicaranya, ya kan? Mungkin kesaksiannya. Bukan itu persoalan. Tapi iman yang dimaksud di sini adalah ketekatan bulat yang memiliki kehidupan. Benih sesawi itu kecil sekali. Saya beberapa waktu yang lalu saya pernah ke Israel tahun 2004. Saya ke Israel dan saya bawa pulang itu biji sawi kecil sekali saudara. Ya, harus taruh di dalam kantong plastik, kalau tidak itu akan tercecer, dan harus taruh di dalam Alkitab. Ya. Dan satu hembusan nafas yang agak kuat saja itu bisa terbang saudara. Jadi kecil sekali, tapi Yesus tidak bilang kecil. Tapi Yesus bilang apa?
besar, sebesar. Jadi potensi untuk melakukan perkara yang besar sebenarnya ada kepada setiap orang, ada kepada setiap anak-anak Tuhan, ada kepada setiap orang-orang yang percaya, katakan amin. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan hebat yang bisa melakukan perkara-perkara besar. Tapi orang-orang yang mungkin baru saja percaya bisa saja dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Yesus berkata, hai ibu besar imanmu, jarang sekali Yesus memberi pujian seperti ini. Ya. Kepada perwira Kapernaum, Yesus berkata, iman sebesar ini tidak aku jumpai kepada orang-orang Israel. Yang mempercayai akan kuasa otoritas perkataan itu, yang diucapkan oleh seorang yang memiliki otoritas itu luar biasa. Ya, itu yang kita belajar dari perwira Kapernaum. Ya, bahwa ketika kita berada dalam sebuah otoritasnya Tuhan, ya, dan ketika kita mengucapkan keyakinan berdasarkan otoritas yang Tuhan berikan, maka keyakinan orang perwira Kapernaum mengatakan itu bisa. Pergi, datang. Ya. Jadi ketika engkau mengerti kekuatan, kuasa, otoritas yang Tuhan berikan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Engkau dapat berkata dalam kekuatan otoritas itu. Ya. Dalam kekuatan otoritas yang Tuhan berikan. Itu yang kita belajar dari perwira Kapernaum, saudara. Jadi Yesus mengatakan, aku memberikan kuasa kepada kamu. Waktu Roh Kudus turun ke atas kita, kita sudah diberikan kuasa. Katakan amin. Dan ketika kita lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan kuasa. Kata kuasa di sini ada berbeda. Yang di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu menggunakan kata dunamos, kekuatan atau power. Saudara lihat semua yang kita gunakan sekarang berasal dari power, kekuatan. Ini termasuk di sini ada baterai. Kita menggunakan alat menghidupkan LED, lampu penerangan, sound, semuanya dari power, dari kekuatan. Ya. Yang berasal dari dunamos atau dinamit atau dinamo. Dinamo, ya sekarang itu padanan kata yang hampir sama. Ya. Dan ketika dinamo itu terus berputar, maka dia menghasilkan energi, power. Ya. Jadi mengalir dalam diri kita power, kuasa Allah yang luar biasa. Katakan amin. Mengalir dalam diri saudara kekuatan Roh Kudus. Saya dulu ikuti seminarnya, dia meneliti berdasarkan keilmuan. Nah, ini berdasarkan keilmuan. Bapak dokter Eli Lasut. Waktu ada di Tomohon saya sempat ikuti. Dan dijelaskan begini. Bahwa ternyata bahwa orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan ketika berdoa, ya, ini kan tangan biasa saudara ya. Tangan biasa. Ketika berdoa menumpangkan tangan, dia pakai istilah ilmiah mengatakan ada energi. Ada energi supranatural yang keluar. Yang ada terimpartasi kepada orang yang didoakan. Ya. Makanya tanda orang benar, tanda orang percaya, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kenapa? Karena kita punya power itu. Kita punya kuasa itu. Katakan amin. Katakan amin. Oh, enggak yakin saudara. Ya, kita ada energi ilahi yang kita sebut kuasa Roh Kudus. Tapi digunakan istilah keilmuan itu energi. Ya.
Lalu di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, Yohanes 1 ayat 12 itu jelas sekali dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman hidup itu, firman Tuhan katakan apa? Ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa, kata yang sama, kuasa. Ya. Apa yang dimaksud kata kuasa di sini? Dalam bahasa asli dia tidak menggunakan kata dunamos, tetapi exousia, itu otoritas. Ya. Otoritas. Itu sama dengan Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 menggunakan istilah yang sama atau kata yang sama menggunakan kata exousia. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, otoritas, baik di sorga maupun di bumi. Jadi kedua kekuasaan ini ketika menyatu dalam diri kita, dan ketika kita mengucapkannya, ada otoritas mengucapkan itu, maka kuasa itu bekerja. Kuasa itu bekerja, saudara. Ya. Kalau orang yang bukan orang percaya, yang melakukannya, walaupun dia pakai nama Yesus, tapi dia tidak punya dunamos, itu urapan kuasa Roh Kudus yang kita kenal di dalam kalangan gereja-gereja aliran Pentakosta, Injil sepenuh, pakai istilah kuasa Roh Kudus. Ya, mereka tidak punya itu, lalu mereka juga tidak punya exousia atau yang disebut sebagai otoritas. Mereka mengucapkannya nggak punya arti, nggak punya apa-apa, saudara. Dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-19 ada yang disebutkan namanya anak-anak Skewa, anak dari imam. Ya, anak dari seorang imam, ya, di Efesus. Lalu kemudian mereka lihat Rasul Paulus menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan-setan, dan setan takluk. Ya kan? Setan apa? Takluk. Mereka pergi. Banyak orang yang dilepaskan dari orang-orang yang kerasukan setan itu dilepaskan. Tapi mereka coba untuk meniru ya saudara. Mereka belum sebagai orang percaya, anak Tuhan, Yesus tidak ada dalam diri mereka tidak punya otoritas, mereka tidak punya kuasa. Dunamos itu, power itu tidak ada dalam diri mereka. Mereka berkata kepada orang, mereka cari orang kerasukan setan, lalu mereka bicara kepada orang yang kerasukan setan, dia bilang, demi nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus, aku perintahkan engkau keluar dari orang ini. Wah, saudara, setan bilang apa? Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, kamu ini siapa? Ya, lalu akhirnya orang-orang ini diserbu, disergap, ya mungkin dia pakai ilmu iblis, saudara, setan, ya kan? Orang-orang ini kemudian pulang dengan telanjang, dipermalukan, saudara. Ya. Jadi tanpa kuasa otoritas, tanpa kuasa power, maka saudara tidak punya kuasa apa-apa. Tapi mari kita pahami hari-hari ini bahwa kita punya kuasa dari Tuhan. Katakan amin. Ku diberi kuasa, ya kan? Dari Raja, lagu awal itu ya. Lagu awal tadi kan. Ya. Atau kita diberikan kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara punya kuasa, jangan takut dengan semua keadaan. Tapi bagaimana iman itu kemudian bertumbuh? Ini waktu kita menyadari, meyakini, karena manusia itu unik, saudara. Bahwa mereka itu, kita punya kuasa, kita punya otoritas, kita punya power. Tapi kita punya juga pikiran, hikmat. Ya.
Disinilah hati kita kemudian menerima firman dan meyakini firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita ini harus bertumbuh. Harus bertumbuh, harus terus dibaharui dari hari ke hari. Oke, kita lihat belajar bersama-sama tentang perempuan Kanaan ini. Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini daerahnya yang pernah dikunjungi Elia juga. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan. Yang pertama kita melihat di sini seorang perempuan Kanaan. Tetapi dia sudah mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit. Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk khotbah di Palaes. Sana ada persekutuan asosiasi pendeta Indonesia untuk wilayah Minut. Saya khotbah temanya adalah Tuhan tidak membedakan orang. Ya. Tuhan tidak membedakan orang, saudara. Ya. Jadi kalau dalam konteks ini, maka kalau ada pertanyaan, apakah Tuhan Yesus hanya mau menyembuhkan orang Yahudi, orang Israel? Saya percaya Tuhan mau menyembuhkan setiap orang. Katakan amin. Zaman perjanjian lama, apakah hanya orang Israel yang disembuhkan? Tidak. Ada Naaman. Ya. Naaman, dia bukan orang Israel, tapi Nabi Elisa menyembuhkan dia. Ya. Jadi bukan hanya untuk orang Israel sebenarnya. Dari dulu bukan hanya orang Israel. Walaupun janji itu diberikan kepada mereka, tetapi setiap orang dari suku bangsa manapun yang sungguh-sungguh percaya kepada dia, yang sungguh-sungguh mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Tuhan. Nah, iman itu harus terus kuat, saudara. Jangan jadi lemah, karena iman akan mengalami ujian. Iman kita akan diuji, saudara. Ya. Iman tidak hanya begitu-begitu saja, enggak. Iman akan mengalami ujian. Ujiannya apa? Kalau kita belajar dari pembacaan ini, dari peristiwa ini, ada 3 ujian, saudara, terhadap perempuan ini. Paling senang kita langsung ke ayat ayat terakhir tadi. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu. Kita mau semua dikatakan besar imanmu, dapat pujian dari Tuhan. Kalau dapat pujian dari manusia itu fana. Sementara. Ya. Bahkan mungkin kadang-kadang orang carmuk karena mau memuji kita untuk cari muka dengan kita. Ya kan? Tapi kalau pujian dari Tuhan itu tulus. Dia mengetahui bahwa betul-betul ibu ini punya iman yang besar. Dan bagaimana memiliki iman yang besar seperti ibu ini? Dia mengalami ujian. Yang pertama dikatakan di dalam ayatnya yang ke-22. Ya. Dikatakan maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia bukan minta Tuhan Yesus dengan bisik-bisik, Tuhan tolong kita pe anak. Enggak. Ya. Di dalam kerumunan banyak orang bersama-sama dikelilingi oleh murid-murid, perempuan ini teriak. Menunjukkan sebuah kesungguhan. Ekspresi kata-kata yang keluar itu menunjukkan sebuah kesungguhan supaya Tuhan menolong, menjawab masalahnya. Ya. Tapi apa yang kemudian Tuhan lakukan? Ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali apa?
tidak menjawab. Oh, saudara. Kadang-kadang kita berhenti di tahap ini. Sesuatu yang sebenarnya begitu penting untuk kita perjuangkan dalam doa dengan sungguh-sungguh kita sudah berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Tapi seringkali belum ada jawaban. Seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita. Kira-kira begitu, saudara. Ya, Yesus sama sekali apa? Tidak menjawabnya. Seolah-olah Tuhan santai. Dia tidak terganggu dengan teriakan kita. Ya. Iman yang besar tidak langsung melihat hasilnya. Lewati ujian. Ujiannya apa? Seolah-olah. Saya pakai istilah seolah-olah. Kenapa? Apakah Tuhan memang membiarkan dia? Enggak, Tuhan tahu. Tuhan tahu, saudara. Ya, tapi Tuhan sengaja untuk biarkan perempuan ini untuk kemudian lebih lagi, lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih tekun lagi. Ya. Masih ingat enggak peristiwa Lazarus? Yesus sudah dapat pesan bahwa dia yang kau kasihi. Maria dan Marta sudah kirim pesan, sampaikan kepada Yesus, Lazarus dia yang kau kasihi sedang sakit keras lah. Tapi Yesus, apakah Yesus langsung datang? Halo? Enggak. Yesus dikatakan sengaja. Ini nih saudara. Tuhan Yesus sengaja tinggal beberapa hari di Yudea atau Galilea lah. Galilea bukan Yudea, itu kan bagian selatan. Ya. Yesus sengaja tinggal beberapa hari. Kadang-kadang Tuhan izinkan sebuah proses pertumbuhan iman, Tuhan izinkan dulu diuji. Kamu bisa enggak? Ya. Kamu mampu enggak bersungguh-sungguh, bertekun? Ya. Sampai kamu melihat jawaban itu. Sampai kamu betul-betul dapat diberikan apresiasi dari Tuhan. Imanmu besar. Besar iman. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di Minasa Utara. Kira-kira begitu, saudara. Seperti itu. Karena kalau anak-anak kecil, ya, waktu mereka berseru kepada papa dan mamanya lewat tangisan, pasti orang tua akan segera bangun dan memeriksa apa gerangan yang sedang terjadi. Namanya masih bayi. Oh lapar, kasih susu. Begitu anak-anak sudah bertumbuh, mereka sudah dilatih untuk makan sendiri. Tetapi ketika mereka sudah dewasa, mereka tidak mungkin disuapin lagi. Malah mereka harus menyiapkan makanan, harus bekerja dan seterusnya. Ya. Tuhan mau iman kita jadi bukan iman instan. Yang hanya pada waktu tertentu saja ada, tiba-tiba kemudian tidak ada, saudara. Bukan seperti balon udara yang naik, sebentar saja naik, kemudian hancur di atas. Ya. Tapi iman kita betul-betul bertumpu kepada kebenaran firman Tuhan. Makin kalau seperti pohon, itu seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke batang air. Kata batang air sebenarnya ada aliran-aliran air di bawah tanah itu. Sampai akarnya menembus ke sana. Nah, saudara-saudara. Jadi Yesus seolah-olah apa? Ujian pertama iman yang besar adalah Yesus seolah-olah tidak menjawab. Seolah-olah. Jadi kalau Tuhan belum jawab sekarang ini,
seolah-olah Tuhan tidak jawab. Saudara berhenti? Jangan. Kalau itu sesuatu yang penting dan engkau yakini Tuhan sanggup untuk menolong engkau, jangan pernah menyerah. Kasih tahu kiri kanan, jangan pernah menyerah. Teruslah percaya. Haleluya. Haleluya saudara. Ini kok persoalan kita berdoa, puasa belum Tuhan jawab. Sabar. Ya. Makanya muncul lagu, meskipun doaku tak terjawab. Iya kan? Meskipun ada duri dalam dagingku, ku tetap memilih apa? Itu penting itu. Ku percaya, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Kalau hari ini belum ditolong, bukan berarti Tuhan tidak tolong, bukan saudara. Ya, tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Kalau toh Tuhan tidak tolong sama sekali, saudara tetap percaya? Itu imannya Sadrak, Mesak, Abednego. Biar Tuhan tidak tolong, tetap kami percaya kepada Dia. Oh enggak saudara, Tuhan tidak akan berlambat-lambat untuk menolong. Kalau ada orang yang punya iman seperti itu, Tuhan tidak akan lambat-lambat menolong. Ya. Lukas 18 mengatakan bahwa waktu Tuhan mengajar kita berdoa seperti seorang perempuan janda yang datang kepada hakim yang lalim. Ya. Jangan jemu-jemu. Poin terakhir inti dari pembicaraan atau perumpamaan itu adalah, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan membenarkan mereka. Tetapi apabila anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Orang yang betul-betul yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Iman seperti itu yang Tuhan cari. Oke, itu yang pertama saudara. Ujian yang pertama. Yang kedua kita lihat di sini. Apakah perempuan ini mundur? Tidak. Dia tidak mundur. Ya. Lalu ayat 23 katakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi dan ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, rintangan yang kedua adalah ayat yang ke-25. Ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wah, ini sudah menjurus kepada perbedaan, membedakan latar belakang bangsa, budaya, suku, saudara. Karena Yesus mengucapkan kata-kata dia spesial, seolah-olah spesial khusus datang untuk orang-orang Israel. Ya. Jadi kalau seperti itu Tuhan, kalau begitu kita nyanda. Iya kan? Maka ada jawabannya, ya kan? Ada lagu yang dulu sekali saudara ya. Masih mungkin lama sekali, orang masih anak-anak so tahu tuh lagu ini. Yang berkata begini saudara, bahwa kalau Tuhan, kalau lain ditolong, saya juga. Oh tinggi sekali saudara. Ya. Tangannya ya mesti rendah lagi, terlalu tinggi. Ya. Jadi kalau orang lain ditolong, orang Israel ditolong, saya percaya saya juga pasti ditolong. Ya. Saudara juga pasti ditolong. Ya. Situasi apapun, kebutuhan apapun, tidak ada yang tidak bisa Tuhan tolong. Ya. Jeffrey Chandra membuat lagu, walaupun tertutup jalan, Tuhan sanggup buat jalan. Ya. Dia keringkan, bahkan jalan di depan itu kan laut, dia keringkan laut.
Jalan di depan itu sungai, dia keringkan sungai, saudara. Ya, kalau ada teknologi yang sekarang seperti itu, ya, yang bisa ditiru oleh manusia, maka orang sudah bisa bikin jalan raya di tengah laut. Ya kan, pakai teknologi Musa. Kan jalan di tempat yang rata di tengah laut, dindingnya bukan dinding beton, dindingnya air. Belum ada yang sanggup bikin, saudara. Ya. Karena hanya Tuhan yang sanggup melakukan. Tidak ada sesuatu yang sulit. Walaupun Musa sempat meragukan kuasa Tuhan, untuk apa? Untuk memberi makan orang Israel kira-kira 3 juta orang, dari orang tua sampai kepada anak-anak, dengan daging bukan 1 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tapi genap sebulan Tuhan kasih makan daging. Musa pakai kalkulator nak mampu hitung. Sampai dia bilang, bisakah Tuhan mau kasih makan 4 orang? Dengan daging setiap hari 1 bulan lamanya. Lalu Tuhan tegur Musa, masakan kuasaku tidak sanggup untuk melakukannya. Jadi kalau orang Israel ditolong Tuhan, kita percaya setiap orang Tuhan tidak memandang muka. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, mau dari suku apapun, Tuhan sanggup untuk melakukannya. Ya. Nah, apakah perempuan ini menyerah? Ayat 25 katakan, tetapi perempuan itu bukan lari, bukan tersinggung ketika diuji dengan ini, tetapi dia datang lebih dekat, bahkan menyembah. Bahkan apa? Menyembah. Sujud. Menyembah itu sujud, saudara. Sampai muka di bawah, di tanah, saudara. Karena itu budaya Timur Tengah, orang sujud itu seperti itu. Lalu ayat yang ini bagus, menarik ini, saudara. Ujiannya bahwa dia tidak menyerah, tapi malah dia makin mendekat. Ya. Dan dia kemudian menyembah dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Saya percaya waktu dia menyembah, nada suaranya dikurangi, saudara. Kalau tadi teriak-teriak, Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Murid-murid bilang, aduh mengganggu ini Tuhan. Dia volume ini besar sekali Tuhan. Torompe telinga so sakit dengar dia suara. Tapi waktu dia menyembah, dia kurangi volume suaranya. Kenapa? Itu bicara kedekatan, saudara. Ya, dia katakan, Tuhan tolonglah aku. Lupa di mode pesawat, saudara. Dan kadang ada telepon masuk, makanya di WA pesawat, yuk anggap orang di pesawat semua. Amin. Ya. Jadi menyembah itu bicara kedekatan. Waktu kita menyembah Tuhan secara pribadi, itu kita tidak teriak-teriak lagi, saudara. Tapi kita berkata, Tuhan tolonglah aku. Kata-kata yang seolah-olah Tuhan begitu dekat. Mulut kita begitu dekat dengan telinganya Tuhan. Kita katakan, Tuhan tolonglah. Nada suaranya agak rendah, tapi iman keyakinannya kuat. Dia sudah lewati rintangan yang kedua. Masih ada satu rintangan lagi, saudara. Yang ketiga, rintangan yang ketiga. Apa itu? Ini yang paling parah. Berat ini, saudara. Kalau saudara bisa lewati ini, luar biasa. Ya. Ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab. Wah, luar biasa. Perempuan ini sudah begitu dekat menyembah, berarti sudah di depan Yesus. Tapi Yesus menjawab apa? Sama-sama baca. 2, 3. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak
dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, mau direndahkan seperti ini? Perempuan ini merasa dirinya direndahkan. Dianggap apa? Apa Tuhan mau merendahkan kita? Tapi dia memberikan sebuah rintangan yang luar biasa. Seolah-olah dia berkata bahwa nggak cocok. Kenapa? Bagi orang Israel, orang-orang Yahudi, maka orang-orang bukan Yahudi itu najis. Sampai Petrus tidak mau pergi ke rumah Cornelius, tetapi Tuhan sudah perlihatkan kepada dia lewat penglihatan yang dia lihat, makanya dia berani pergi. Ini bicara tentang konteks budaya, saudara. Ya. Kira-kira kalau kita di hadapan Tuhan lalu mengalami seperti itu, direndahkan, tersinggung enggak? Tersinggung enggak kalau saudara direndahkan? Ya, saudara. Sebenarnya ini satu teka-teki. Ungkapan ini sebenarnya teka-teki. Sebagai sebuah gambaran. Tidak patut, tidak layak lah. Mengambil roti yang ini disediakan untuk anak-anak. Tapi kasih ke yang tidak membutuhkan, yang tidak harus menerimanya. Pada anjing. Tapi perempuan tidak menanggapi negatif. Pernyataan ini sebenarnya memojokkan perempuan ini. Harusnya kalau dia tersinggung, ini Tuhan ini apa? Hamba Tuhan kok begitu, langsung pergi. Saudara. Tapi orang yang bertumbuh dalam iman yang kuat, iman yang memerdekakan, dia tidak akan beranjak dari hadapan Tuhan. Apapun keadaan yang seolah-olah ya, menyalipkan daging kita, biarlah kita berkata, hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Biarlah kita berkata bahwa aku sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Aku bukan milikku lagi, aku adalah milik Tuhan. Aku harus memuliakan Tuhan apapun yang terjadi. Ini iman yang kuat, saudara. Ya. Bukan orang yang kemudian punya iman, tapi begitu kena di hatinya seolah-olah merendahkan harga dirinya, tersinggung. Tidak gampang, saudara. Dosa akhir zaman salah satu itu. Ya. Tidak berpikir panjang. Hanya memperhatikan dan mementingkan kepentingan sesaat. Itu dosa akhir zaman. Ya, dosa akhir zaman yang dicatat dalam kitab 2 Timotius pasal 3. Hati-hati, saudara. Ini kan masih jauh dari pemilu. Ya. Tapi kalau sudah pemilu ataupun mungkin pemilihan ini sudah dekat-dekat pemilihan hukum tua. Kan ada yang bajalang, tawarkan apa? Pilih Jo ini, 250. Mari yang satu kemudian tindis 500. Saudara, 500 itu saudara gunakan berapa hari? Berapa hari? Kalau 500 ribu, kuat sekali itu kalau dapat 500. So. Berapa hari, saudara? Kalau saudara ke mall, 1 hari kelar. 500 ribu pergi mall. Baru baju berapa? So sepatu, mau makan nih. Kelar, saudara, 1 hari kelar. Tapi waktu dia menjabat sesudah terpilih, sudah menyesal, kok sekarang kuntua berapa tahun? 8 ya? 6, 8. 8 ya? Sudah tambah tuh. Mari cuma 1 periode. 8 tahun sudah menyasal kita. Saudara menyasal berapa tahun? 8. Yang saudara bermanfaat itu 500 berapa hari? 1 hari. Kalau beli untuk 1 keluarga mungkin bisa beli 30 kilo atau 40 kilo. Tidak sampai 40 kilo. Makan 1 bulan. Penderitaan. Tertekan batin lama, saudara. Itu. Ya kan? Berpikir sesaat. Padahal Tuhan ingin melatih jiwa kita untuk tahan
ditekan, menghadapi tekanan-tekanan. Dan belajar dari perempuan ini. Dia direndahkan sebenarnya saudara, di depan orang banyak. Tuhan bilang tidak patut lemparkan roti kepada anak-anak lalu kasih ke anjing. Kira-kira kalau ada pendeta ngomong begitu sama ibu-ibu yang datang, sudah Jo, banyak pendeta lain kok. Iya kan? Tapi itu ujian saudara, ujian. Iman kita akan terus diuji. Apakah kita hanya memikirkan kepentingan sesaat sedikit, tapi penderitaan, pergumulan yang makin berkepanjangan, saudara. Atau kita belajar tahan, hadapi itu lalu kemudian kita akhirnya dapat apa? Pujian. Ya. Ayat selanjutnya dikatakan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ayat 27, kata perempuan itu apa? Iyo Tuhan, iyo jo Tuhan. Iyo jo Tuhan. Mar Tuhan lihat itu anjing juga masih dapat makan roti. Dia lihat itu kayak teka-teki kuah itu. Jadi apakah perempuan anjing itu bisa makan dari persoalannya? Apakah anjing masih bisa makan dari meja tuannya? Dari roti yang diberikan tuan anak? Masih Tuhan. Dapat apa? Rema-rema. Kalau ibu-ibu yang piara anjing tahu. Kalau pergi di pesta yang masih keluarga. Kalau enggak keluarga kan malu. So. Aduh ingat-ingat dogi di rumah. Termasuk orang ibu gembala juga kalau pergi, kalau ada teman-teman yang ditawarin siapa yang ada anjing, silakan bungkus makanan sisa. Orang bawa. Jadi anjing itu masih makan. Bukan persoalan anjingnya, tapi makanannya masih bisa dimakan. Nah gitu. Dari mana? Dari remah-remah. Remah-remah itu kalau makan roti, ya itu pasti ada yang jatuh. Coba anak-anak makan gabin, makanya kalau anak-anak saya bilang, atau ada yang bagi-bagi kue, kalau habis doa malam, jangan makan di atas karpet. Karena itu remah-remahnya jatuh di karpet. Setengah mati keluar, nanti besok sebuah bifi. Iya kan? Seperti itu saudara ya. Pasti ada remah-remah. Ya. Bahkan kalau anak-anak yang masih lebih kecil lagi, mungkin 1/4-nya jatuh. Anjing makan banyak di situ. Ya. Artinya apa? Perempuan ini tidak mau menolak. Yang penting pertolongan datang. Yang penting Tuhan menolong masalahku. Yang penting kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Haleluya. Itu dikatakan, maka Yesus benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28 sama-sama katakan, sama baca. Maka Yesus menjawab dan berkata apa? Hai ibu siapa? Ibu Meike, ibu siapa lagi? Bu Vivi, siapa lagi saudara? Ya, Bu Rili, Ibu Eci, hai Ibu. Bu Meiti, ada 2 Meiti di sini, ada di belakang, ada di tengah. Banyak Ibu Mei di sini kan. Meike, Meiti, apa lagi? Ya. Dikatakan apa? Hai Ibu, besar imanmu. Saudara mau punya iman besar, lambaikan tangan. Haleluya. Harus tahan ujian. Kasih tahu mau punya iman besar, tahan ujian. Dapat ujian. Kalau saudara tahan ujian, dapat puji. Kalau tidak tahan uji, embang. Ya, imanmu lenyap, saudara. Engkau tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Itu model iman seperti itu yang Tuhan cari, saudara. Di ayat ke-8, coba ayat yang ke-8, Lukas 18 ayat yang ke-8. Ya, saya tidak lupa, saya tidak salah ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8, Lukas 18 ayat 8, sama-sama baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman, dalam tanda petik seperti perempuan janda yang datang kepada hakim, yang tidak jemu-jemu sampai jawaban datang. Jangan pernah menyerah, saudara, dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Ya, jadi saya percaya bahwa hari ini kalau sudah punya pergumulan, doa sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh. Teriak di kamar saudara. Tapi kalau engkau menyembah, ya serahkan. Penyembahan itu adalah sikap penyerahan diri kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kalau sebuah persoalan itu begitu penting, menyangkut kehidupan saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, berseru kepada Tuhan. Imani, percayai dan perkatakan bahwa kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami dalam pelayanan dengan keyakinan iman seperti ini. Lewati ujian, tantangan saudara. Tapi kita terus hampir-hampir mau menyerah. Tapi tetap setia. Kalau kita tidak bisa berlari, berjalan. Kalau kita tidak bisa berjalan, kadang-kadang harus istirahat sedikit, tidak apa-apa. Tapi jangan mundur. Ya, kadang-kadang kan capek, saudara. Perlu istirahat, perlu refresh sedikit. Ya, tapi tetaplah melangkah, selangkah demi selangkah. Ya, saya kalau ke kebun di Warisa itu kan ada pendakiannya, saudara. Ya, ada pendakiannya. Saya tidak non stop jalan, ini seumur 63 tahun begini, saudara. Ya, waktu mulai mendaki sedikit panas, memang ada banyak pohon-pohon, ya. Itu mendaki, ya kita istirahat sedikit lah. Nggak ada yang diburu-buru, jalan lagi, ya kan. Waktu semua dekat sekali, itu baru tanjakan. Berhenti, bagi 3. Di sini berhenti, di sana berhenti. Sampai juga, saudara. Amin. Itu perjalanan, perjuangan kita dalam iman. Tidak boleh menyerah. Kalau harus berhenti sedikit untuk tarik nafas, untuk segarkan tubuh kita, tidak apa-apa. Tapi jangan mundur. Kalau engkau mundur, lebih jauh perjalananmu. Lebih jauh perjalananmu. Ya. Percayalah bahwa di balik semua tantangan pergumulan yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang menolong kita. Ya, dia lihat bahwa aduh saudara, dia pegang dompet tangan, kok dia kasih berdiri, melangkah lagi anakku, melangkah lagi. Haleluya. Orang tarik nafas, angkat lagi Tuhan, berjalan lagi sampai kita melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa hari-hari ke depan tantangan bukan semakin ringan. Saudara-saudara kita Pak Julius Bolo di Manggarai sana ngalami luar biasa. Ya, itu satu kabupaten kalau dijumlah itu 100.000 lebih penduduk yang harus tinggal di bawah tenda-tenda darurat. Ya, terakhir saya lihat tadi 100.000 lebih, banyak yang belum dapat bantuan-bantuan. Tantangan kita ke depan saya tidak tahu, saudara. Manado dalam waktu hitungan beberapa bulan saja 7 koma, saudara. 2 kali berturut-turut 7 koma. Tapi kita bersyukur tidak banyak yang mengalami masalah. Paling cuma plafon ada jatuh, ada teman kita di Sanger yang gerejanya itu plafon jatuh semua, saudara. Ya, kita bantu sedikit yang bisa kita bantu. Itu saja. Tapi untuk sampai mengungsi seperti yang terjadi, ini luar biasa. Jadi ini menjadi bencana nasional. Kalau jadi bencana nasional berarti pemerintah pusat yang handle. Ya, karena ini sudah skala besar. Kita tidak tahu hari-hari ke depan seperti apa. Tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Menolong kita, memberkati kita. Dan percaya bahwa masa depan kita sesuai dengan Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan tidak merancangkan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadi. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih tahu. Kita nyanyikan pujian ini. Engkau yang lebih tahu. Amin Tuhan. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan dengan mata yang tertutup, tetapi dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan tahu segala apa yang kau hadapi. Dia lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, ya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Aku percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari itu berdoa, berseru kepada Tuhan. Kalau engkau punya pergumulan, berseru kepada Dia. Percayai bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Dia tidak lalai menepati janjinya. Oh, haleluya, haleluya.
Jesus, Jesus. Oh, rabada bada 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 ya rata kamana mo. Shekarada la bada 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 mo. Hallelujah. Hallelujah. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau melihat keberadaan kami. Apa yang kami hadapi hari-hari ini. Kami bersyukur kami dengar firman. Bahwa sebuah iman yang besar. Sebuah pengakuan yang Tuhan berikan. Harus diuji. Harus melewati ujian-ujian. Abraham disebut bapa orang beriman. Tapi lewat ujian-ujian yang harus dia hadapi. Kami pun Tuhan mau tetap percaya kepadamu. Dan tetap setia kepadamu Tuhan. Kami percaya kesetiaan kami diperhitungkan oleh Tuhan. Ketaatan kami kepadamu, keyakinan kami kepadamu. Apapun yang terjadi Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Engkau Tuhan yang sanggup menjawab doa-doa kami. Ketika kami percaya, kami akan melihat janji-janji-Mu digenapi Tuhan. Pertolongan-pertolongan-Mu Engkau nyatakan. Yang sakit kami percaya, kalau ada yang sakit, percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan. Dia tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan dalam bidang keuangan, pekerjaan, usaha, percayai Tuhan, Dia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk membawa kita dalam rencana dan kehendak-Nya, sehingga engkau tidak kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Oh ratayada batasyekata kadabada. Bergantunglah kepada Tuhan. Percayailah Tuhan. Dia yang tidak pernah gagal. Dia tidak pernah lalai. Berkati umat-Mu, impartasikan firman ini tertanam di tanah hati yang terbaik, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah iman, keyakinan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Apapun keadaan kita percaya, Tuhan sanggup menolong kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala menjadi saluran berkat bagi kita semua. Dan mari kita siapkan persembahan, bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan doa persembahan sekaligus penyampaian pengumuman disampaikan oleh Bapak Pendeta Jerry. Haleluya. Kita telah diberkati oleh Tuhan. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Firman-Mu terus Tuhan membangun, menguatkan iman kami. Untuk iman kami berakar, bertumbuh kuat, dan berbuah berdampak. Kami percaya kuasa firman akan menghidupkan kami. Kami akan melihat kuasa firman akan memulihkan kami. Kuasa firman akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Kami percaya dalam nama Yesus pemulihan sedang terjadi, kesembuhan sedang terjadi. Saat kami berdoa dan berharap kuasa firman sedang bekerja. Kami bersyukur Tuhan, kuasa firman terus ya Tuhan. Dan terus mendorong, membangkitkan, memulihkan, menyembuhkan, dan membawa kami semakin indah di dalam kehendak rencana-Mu. Terlebih lagi membawa kami semakin indah di dalam kehendak-Mu. Sehingga kami boleh dipakai serupa dengan gambaran Allah. Menjadi alat-Mu, menjadi orang-orang yang Tuhan berdampak.
Kami percaya Tuhan, kami ada di akhir zaman ini. Bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana yang indah, yang mulia, yang dahsyat untuk memakai kami. Sehingga kami boleh menjadi terang, kami boleh berdampak di lingkungan kami, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Kuasa firman akan memampukan kami, terlebih kuasa Roh Kudus yang terus memberi kami kemenangan sampai ke rumah Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pengurapan mewahyuan mengurapi Bapak Gembala kami. Pakai dia dengan dahsyat dimanapun dia berada. Biarlah banyak jiwa boleh dimenangkan, umatmu, jemaatmu di sini bertumbuh kuat di dalam kehendak rencanamu. Kami bersyukur, tiba saatnya kami akan memberi dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sementara persembahan dijalankan, kami mau menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh tolong lambaikan tangan, karena saudara dan saya, kita semua adalah keluarga Allah di tempat ini. Bila ada, puji Tuhan. Dengan kasih Tuhan, ku kasih kau. Dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan dan cacat. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah pertemuan ini bukan awal dan akhir, kita terus beribadah dan bertumbuh bersama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengar info selanjutnya. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini atau pada hari ini. Selamat ulang tahun, firman Tuhan. Mazmur 20 ayat 5, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Puji Tuhan. Info ibadah yang pertama, ibadah WBI akan ada hari Rabu jam 6 sore di ruang sekolah minggu atau di pastori. Ibadah WBI hari Rabu jam 6 sore di ruang sekolah minggu. Dan info selanjutnya kita akan melihat melalui multimedia. Silakan. Marilah kita bertumbuh bersama dengan mengikuti berbagai kegiatan doa maupun ibadah selama sepekan. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Ibadah Youth diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gedung gereja. Mari generasi muda bergabung dan bertumbuh bersama. Jemaat yang rindu berdoa bersama, dapat datang dan mengikuti doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, jam 12 siang, bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Terbuka bagi setiap kita yang rindu, haus dan lapar untuk beribadah bersama. Ibadah raya diadakan 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi pengerja gereja yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Ya Bapak Ibu Saudara, bulan depan kita bulan September ada event gereja di mana kita akan merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-15. Sekaligus dari keluarga Gembala disatukan dengan ulang tahun pernikahan ke-40. Ya, nanti diumumkan apakah buat hari Minggunya atau hari Senin. Kita masih pertimbangkan untuk kegiatan ini bulan depan bulan September. Juga akan ada perubahan struktur
pelayanan, ya ada beberapa yang dipindahkan untuk kita melihat perkembangan, khususnya kita rindu menuai jiwa-jiwa anak-anak muda. Ya, ke depan akan banyak fokus di pelayanan anak-anak muda, ya, untuk menjangkau. Ada begitu banyak generasi muda yang perlu kita jangkau bagi kemuliaan Tuhan. Doakan kalau gedung sudah bisa selesai, kita mungkin tahun ini akan bikin event dan mungkin tahun-tahun depan kita akan ada event, mungkin bisa bikin konser pujian penyembahan, KKR, ya. Jadi saudara-saudara, kita doakan supaya pelayanan kita akan membawa dampak untuk Minahasa Utara. Ada statement atau ada pernyataan bahwa apa yang kita rindukan kita doakan dan kita kerjakan apa yang kita doakan. Nah itu statementnya. Jadi doakanlah, kita sedang berdoa untuk KKR. Bukan KKR saja, tapi revival, kebangunan rohani. Tapi kita juga harus mengerjakan revival itu. Ya, tidak tiba-tiba turun dari langit, tapi kita harus bergerak, harus melakukan sesuatu. Jadi hanya momentumnya, waktunya itu kita berdoa. Pada waktunya Tuhan kita akan terus melihat pergerakan yang terjadi. Ya, itu saja mungkin tambahan. Jadi bulan depan kita ada event untuk antara tanggal 20 tanggal 21, ya, untuk ulang tahun gereja dan sekaligus ulang tahun pernikahan. Karena tanggal 20 itu pas ulang tahun pernikahan kami yang ke-40, cuman pas hari Minggu. Jadi kalau mau disatukan di malam pasti ada yang datang ibadah. Ya kan? Jadi ibadah tetap. Jadi makanya kita lihat kalau sepakat semua pengurus mungkin bikin tanggal 20, ya kita bikin tanggal 20 malam. Tetap ada ibadah tapi malamnya kita cuman kalau mau harap lebih banyak hamba-hamba Tuhan datang, mungkin kita pilih hari Senin. Nah itu pertimbangannya. Tinggal kita, karena kita undang banyak hamba-hamba Tuhan, mungkin dari kepulauan juga mungkin 1-2 perwakilan kita undang untuk bisa hadir, sehingga diperkirakan kira-kira 300 orang. Semuanya yang boleh hadir. Kita siapkan makan dan juga makan minum. Ya, mungkin semua multimedia saya sudah sampaikan di hari Jumat untuk tolong lihat foto-foto dulu awal-awal pelayanan dari Persekutuan Doa Filipi, terus mulai pelayanan di Sutan Raja, di Ruko 1, Ruko 2, terus sampai ada di sini, sampai juga ke cabang-cabang di Sea, di Ternate, di Tobelo, sampai di Bacan. Ya, jadi itu yang akan ditampilkan nanti di momen itu. Kiranya Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu yang membawa persembahan persepuluhan ucapan syukur untuk pembangunan. Mari kita berdoa bersama-sama, persiapkan persembahan saudara. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu segala anugerah kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan saat ini umat-Mu akan bawa persembahan persepuluhan ucapan syukur. Tuhan memberkati juga untuk pembangunan kolekte ekstra. Tuhan memberkati, dan kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Engkau buka tingkap-tingkap sorga dan curahkan berkat, sehingga umat bukan saja cukup tapi berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dengan sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu. Hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, amin. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu, Engkau yang sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, lewat kami mendengarkan firman-Mu, lewat persembahan-persembahan kami. Biar semuanya boleh naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan Engkau mencium persembahan yang berbau harum. Dan janji-Mu Engkau melepaskan berkat. Sehingga umat-Mu bukan saja mengalami kecukupan, tetapi mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami juga merasa prihatin dan merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di NTT yang mengalami musibah gempa bumi 7,7 magnitudo. Kami berdoa Engkau memberkati Tuhan umat-Mu yang ada di sana. Dalam segala pergumulan, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Ada sekitar 100 ribu lebih penduduk yang harus tinggal di tenda-tenda darurat. Tuhan menolong mereka, makan, minum mereka, segala keperluan-keperluan mereka. Engkau yang akan menolong Tuhan. Lewat pemerintah dari pusat, melalui bantuan-bantuan, bahkan juga lewat semua lembaga-lembaga yang ada di dalam negara kami, yang turut mengambil bagian untuk membantu. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau sedang berbicara Tuhan, untuk kami percaya akan terjadi sesuatu yang besar Tuhan. Ada revival, ada kebangunan rohani di NTT Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, berkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Engkau memberkati presiden, wakil dan semua jajaran menteri, kabinet merah putih, bahkan semua lembaga tinggi negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, gubernur, wakil, wali kota, wakil, bahkan juga bupati, wakil, dan jajaran tingkat 1, tingkat 2, Engkau menyertai, bahkan juga sampai kepada camat dan jajaran di kecamatan, sampai desa kelurahan, semua perangkat desa kelurahan, Engkau memberkati. Berkati Tuhan bagaimana umat-Mu, Tuhan, masyarakat yang sedang mengalami kemarau panjang, kesulitan air dan kebakaran di mana-mana, Tuhan menolong. Untuk kami minta hujan daripada-Mu. Minta hujan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjawab dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati juga setiap pekerjaan usaha, bahkan juga mata pencarian umat-Mu. Waktu mereka menjalankannya dalam minggu ini, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Perjalanan-perjalanan umat-Mu pergi dan kembali, lewat darat maupun laut dan udara, jauh maupun dekat, di dalam maupun di luar negeri. Engkau menyertai, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Kami memberkati juga umat-Mu yang berhari ulang tahun di minggu ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Biarlah mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Mereka kuat, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Panjang umur, diberkati Tuhan. Senantiasa pribadi dan keluarga diberkati Tuhan. Kami bersyukur, mengakhiri ibadah ini kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari umat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat wajahmu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan sendiri akan meletakkan tangannya atasmu dan memberkati engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati ketika engkau datang, diberkati ketika engkau pulang, diberkati hidup pribadimu, keluargamu, pekerjaan usahamu, mata pencarianmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan perjalananmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Semua berkat ini kita terima dengan syukur. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.